Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiha Yuning Putri, MK 712063 dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan media pembelajaran berbasis IT yang saya buat, yaitu media pembelajaran PowerPoint interaktif. Media ini saya gunakan untuk mengajarkan materi bahasa Indonesia dan materi IPA pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5, sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Nah, jadi seperti ini tampilan dari PPT interaktif yang sudah saya buat. Sebenarnya konsep secara keseluruhan itu sama dengan PPT pada umumnya. Hanya saja untuk PPT interaktif ini memang didesain untuk meningkatkan interaksi antar media dengan peserta didik. Di sini itu yang membedakan adalah fitur-fitur. Jadi untuk PPT interaktif itu memiliki tombol-tombol yang bisa menjadi penuntun bagi siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri menggunakan PPT interaktif. Namun PPT ini juga bisa digunakan oleh guru untuk melakukan ataupun melaksanakan pembelajaran selama di kelas. Nah, PPT interaktif ini saya gunakan untuk mengajarkan materi kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara kerja atau bagaimana cara membuat tombol-tombol yang bisa digunakan siswa selama proses pembelajaran. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan tentang proses pembuatannya, itu sama ya dengan PPT pada umumnya. Ya, kita membuat materi, kita membuat slide-slide yang menarik, kemudian kita juga menyisipkan gambar, shape, dan lain sebagainya. Kemudian untuk PPT interaktif di sini itu ada beberapa tombol yang jika ditekan itu akan mengarah ke slide lain, meskipun tidak secara berurutan. Nah, itu bisa kita setting. Saya contohkan di sini di slide pertama. Itu di sini ada tombol mulai. Nah, ini sebenarnya adalah gambar, jadi tidak saya ambil dari shape, tapi bisa diambil dari shape juga. Nah, kebetulan di sini saya mengambil gambar. Ini adalah tombol mulai. Nah, tombol mulai ini apabila kita klik itu akan mengarah ke slide lain. Oke, saya contohkan di sini kita ingin mengarahkan tombol mulai ke slide 2 ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengklik tombolnya. Kemudian kita pergi ke insert. Nah, di sini ada action. Nah, kita klik pada bagian mouse klik, kemudian kita pilih hyperlink. Dan di hyperlink ini kita pilih slide, kemudian kita tinggal pilih kita mau mengarah kemana. Di sini saya mengarah ke
menu pembelajaran. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini kita beri sound. Di sini saya sudah memberi soundnya itu adalah klik. Kemudian kita OK. Nah, ketika kita arahkan kursor ke gambar mulai, ini akan terlihat tulisan menu pembelajaran. Nah, misalnya di sini yang selanjutnya adalah saya ingin membuat tombol Ayo Belajar. Nah, tombol Ayo Belajar ini saya klik, kemudian saya pergi ke Action. Sama seperti tadi, kita pilih Hyperlink. Kemudian kita pilih slide-nya. Nah, karena Ayo Belajar itu berisi tentang materi, jadi di sini saya akan memilih slide tentang materi. Nah, ini adalah slide tentang materi yang sudah saya buat. Slide pertama dari materi. Kemudian kita OK saja di sini. Kemudian untuk play soundnya kita juga pakai klik aja, kita samakan semuanya pakai klik, kemudian kita OK. Nah, seperti itu. Kita harus bisa memastikan bahwa tombol-tombol yang sudah kita setting menggunakan fitur action atau hyperlink itu harus bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika siswa memencet bagian sini, sini, ataupun sini, itu tidak bisa beralih ke slide lain. Tapi ketika siswa mengeklik atau menekan tombol ini bisa. Itu caranya adalah kita pergi ke transisi, kemudian kita buat on mouse click-nya ini itu tidak tercentang. Kan dari sebelumnya itu kan tercentang ya. Nah, kita buat on mouse click-nya itu tidak berfungsi. Jadi siswa tidak akan bisa mengklik bagian lain kecuali tombol mulai ini. Begitu pula pada tombol Ayo Belajar, kompetensi dasar maupun Ayo Berlatih, dan pada tombol-tombol lainnya. Nah, oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sih cara kerja atau tampilan dari PPT ini. Nah, mari kita simak bersama-sama. Saya slideshow dulu. Oke. Nah, jadi di sajian pertamanya itu ada musik juga. Jadi media ini memang saya setting diiringi dengan alunan musik supaya siswa itu bisa lebih nyaman ketika belajar. Apalagi ini juga musiknya bukan musik-musik yang lagu dewasa, tapi adalah instrumen yang cocok untuk digunakan belajar bagi anak-anak. Nah, di sini saya coba mengklik bagian lainnya tidak bisa bergerak ya, tapi akan saya coba mulai untuk mengklik tombol ini. Nah, ini ya, kemudian akan mengarah ke menu pembelajaran. Nah, di menu pembelajaran ini ada 3 menu. Yang pertama ada kompetensi dasar, Ayo Belajar, dan Ayo Berlatih. Saya akan klik kompetensi dasarnya. Nah, akan diarahkan ke menu kompetensi dasar. Di sini saya menggunakan materi IPA dan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan KD 3.4. Nah, mungkin teman-teman di sini melihat ada gambar rumah dan ada gambar silang ya. Nah, jadi gambar rumah itu kalau diklik dia akan mengarah ke menu pembelajaran, sedangkan gambar silang itu apabila diklik akan mengarah ke menu tampilan awal tadi. Oke, coba saya klik ke menu pembelajaran atau home ya, saya menyebutnya sebagai menu home. Nah, akan kembali ke menu pembelajaran. Setelah itu saya ingin berlanjut ke menu Ayo Belajar. Saya klik. Nah, di sini ada menu Ayo Belajar. Jadi untuk menu Ayo Belajar ini saya desain sebagai tempat untuk siswa belajar. Jadi isinya adalah materi-materi pembelajaran, baik itu Bahasa Indonesia maupun IPA. Di sini saya menggunakan 3 karakter anak. Yang pertama adalah Adit, Putri, dan Edo. Ini jadi untuk materinya itu saya desain seperti cerita. Nah, kenapa? Karena supaya terkesan lebih dekat dengan anak. Jadi anak-anak itu mereka belajar seolah-olah itu ya dengan teman mereka sendiri begitu. Nah, maka di sini saya beri kalimat Ayo Belajar Bersama Kami seperti itu. Nah, di sini ada tombol-tombol baru ya teman-teman. Jadi di sini ada tombol previous atau tombol untuk menuju ke slide sebelumnya, sedangkan ini adalah tombol next untuk menuju ke slide berikutnya. Oke, saya coba untuk next slide ya. Nah, di sini memang saya mendesain materinya itu supaya lebih interaktif dan lebih dekat dengan anak gitu. Ini saya mulai dari pembelajaran IPA. Oke, saya coba akan menggunakan tombol previous-nya. Nah,
Nah, ini akan kembali ke slide sebelumnya. Oke, saya next dulu. Saya next lagi ke materi-materi berikutnya. Ini adalah akhir dari materi. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Nah, ketika saya klik, ini menuju ke menu pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa materi sudah selesai. Kita beralih atau berlanjut ke menu Ayo Berlatih. Nah, kita ke menu Ayo Berlatih. Hari ini kita sudah belajar tentang makanan sehat, iklan, dan pencernaan hewan sapi. Nah, di menu Ayo Berlatih ini isinya adalah latihan-latihan soal. Jadi untuk menguji sejauh mana sih pemahaman siswa tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita next. Nah, ini contohnya adalah soal pertama. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kriteria makanan sehat adalah ada vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Saya coba memilih, karena di sini adalah tidak, saya coba memilih lemak ya. Nah, ternyata benar. Ini kita lanjut ke soal yang kedua. Sistem yang berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh adalah, misalnya di sini saya sistemnya apa ya? Pernapasan. Wah, ternyata salah. Nah, ketika siswa menjawab salah, siswa juga harus lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini poin pentingnya adalah siswa harus bisa teliti dan jeli dalam mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. Oke. Dan soal-soal yang saya berikan itu semua pembahasannya sudah ada di materi yang sebelumnya sudah diberikan kepada siswa. Oke. Jadi siswa harus menyelesaikan sampai selesai ya. Wah, ternyata salah, kita lanjut lagi. Benar, harus dilanjut lagi sampai semua soal-soal itu selesai dikerjakan siswa. Ada 8 soal yang saya berikan dan harus dikerjakan semua oleh siswa. Nah, ini sudah selesai. Selamat. Nah, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Sampai jumpa lagi. Toko-tokonya ini seolah-olah berpisah dengan peserta didik. Kita next. Terima kasih. Oke, kita kembali ke menu awal ya. Kita klik tanda silang. Nah, seperti itu untuk tampilan dari PPT interaktif yang telah saya buat. Yang tadi merupakan video tentang media pembelajaran berbasis IT, yakni media pembelajaran PowerPoint interaktif. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.